Belum. Saya yang dikatakan Fit Alorboy. Saya Siapa tidak tuh? perlu mendiskusi tentang agama Muslim karena saya hidup dengan orang Muslim. Orang Muslim cukup membantu, tetapi bagi saya Yusuf dan kawan-kawan ini mengganggu. Saya ingin tanya, Om Yusuf. Ah, Tempo hari Tanya apa Anda tuh? mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV. betul. Sekarang Anda mengatakan bahwa umat Edis adalah kejang-kejang. Ah. Umat Edis maksudnya bagaimana? Oh, umat Edis ya. Anda lihat PT saya ketika saya itu umat-umat Umat Edis. penyembah Kata umat umat Edis, Edis. umat Kristen dari umat Edis yang selalu melihat live streaming Edis kan Anda gitu. tidak paham kata umat Edis, umat subjek dan predikat Anda tidak Baik, mengerti. saya tanya umat itu dari bahasa apa? Anda mengatakan umat Edis. Saya mau tanya dulu Saya tanya kepada Anda, baik-baik. bentar. Anda tidak paham mempermasalahkan tentang kosakata Islam sendiri. umat. Saya mau tanya, kosakata umat dari bahasa apa? Umat itu bagian kalimat lain daripada sinonimnya adalah jemaat. Nggak ada. Jemaat atau masyarakat. Yang pertama, saya koreksi lagi. Beberapa Saya hari koreksi Anda dulu, mengatakan- salah Anda. Sebentar, Umat Om Yusuf. itu bukan jemaat, bukan Anda mau ya. berdebat dengan saya kan? Iya, Anda mau berdebat dengan saya, kan? makanya dengarkan Saya koreksi tantangan saya, silakan Saya Anda tantangan tanggapi ya. Saya mau koreksi Kosa Anda kata dari sisi umat, bentar, ini biar Anda tahu. Kosa kata umat dengan jemaat itu beda. Umat berasal dari bahasa Arab ummah ya, yang artinya adalah kaum. Oke? Sinonimnya bani. Ya, terus kalau jamaah bahasa Arabnya itu jamaah atau jami'ah. Ya, yang artinya perkumpulan. Beda. Makanya kalau Anda nggak paham, kagak usah mengkritik dulu. Coba Anda dengarkan dan dengarkan penjelasan saya dulu ketika bentar Anda jangan kejang dulu. Ketika Anda bertanya kan Anda minta jawaban, betul? Umat dulu. Seperti Oke, Anda tidak makanya mengerti kalimat kata umat dulu. saya jelaskan. Anda kan Saya bertanya, menjelaskan makanya kata dengarkan umat. jawaban saya, Umat oke? itu pengikut. Bagi kata kalimat lain pengikut yang sama Beda, artinya dengan beda, jemaat. beda, Anda beda, tidak beda, paham kata beda. jemaat. Enggak ada. Anda paham Yang jemaat namanya umat itu bukan pengikut, bukan. Anda paham tidak? Jemaat tidak. Umat itu bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesia. Saya tanya. Ada umat bahasa Indonesia. Yang pertama, Aduh, belajar di mana ente umat Yusuf, bahasa Indonesia? Yusuf, Anda tidak paham, Yusuf. Secara hukum, lu dengar, saya bertanya, Yusuf. Lu takut debat dengan saya. Makanya kalau Anda nanya, dengarkan ini, dengarkan jawabannya gitu. Oke. Silakan Anda ngomong Habis dulu itu kalau tolong gitu. kasih kesempatan buat saya mau koreksi pernyataan Anda. Nah, ya udah nanti saya koreksi balik. Silakan. Apa yang Oke. Anda tahu? Saya koreksi pertama. Kemarin Anda mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV. Secara hukum, kapan orang Kristen mendeklarasikan Edis TV adalah Tuhan Baik. kita? Terus? Kapan? Udah? Yang kedua, Anda mengatakan kata umat Edis, berarti Edis itu ibarat Tuhan. Kapan kami mendeklarasi Edis itu adalah Tuhan kami? Kapan? Tanggal berapa, Terus? jam berapa, di mana, dan jemaat mana yang, umat mana yang mendeklarasikan? Oke, udah? Ya, silakan. Oke, ya. Jadi begini, kosakata umat Anda perlu tahu dari bahasa Arab. Yang namanya umat orang yang ada di hadapan. Nih ya, dari bahasa Arab. Ya, ingat, dari bahasa Arab. Bukan pengikut, orang yang ada di hadapan. Paham? Orang yang ada di hadapan bukan berarti pengikut. Artinya apa? Umat Edis itu yang selalu menyimak di hadapannya HP-nya, melihat live streaming Edis. Itu paham nggak? Makanya kalau Anda kagak paham kosakata umat pun, ya, Anda dengarkan penjelasannya. Jangan bicara kosakata. Kamu bilang bukan umat. Loh, bukan pengikut. Kamu paham pengikut nggak? Bukan. Memangnya orang yang ada di orang yang ada di hadapan itu pengikut Kamu belajar gitu. bahasa Indonesia nggak, Yusuf? Anda belajar bahasa asal teks aslinya umat itu enggak? Saya tidak tanya asal teksnya. Kamu paham bahasa Indonesia? Astagfirullah. Kayaknya Makanya kalau anda nggak ngerti, lebih baik Anda mendengar gitu daripada Anda ngeyel tapi salah gitu. Tunggu dulu. Pemikiranmu kacau dan tidak paham bahasa Indonesia. Anda belajar dulu SOPK yang benar, Anda belajar KBI yang benar dulu baru berbicara, ya? Saya pikir Anda tidak paham SOPK nih.
Udah? Saya koreksi Anda. Secara hukum, kapan orang Kristen deklarasi Edis TV jadi Tuhan? Oke, saya koreksi Anda. Kosakata Tunggu dulu, umat jawab itu, dulu pertanyaan. tunggu dulu, Jawab dulu Anda sudah pertanyaan. ngomong ya. Jadi dengarkan, saya koreksi Anda. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, makanya saya jawab. Makanya Dengarkan, koreksi saya Anda. koreksi dulu Anda ya. Kata umat itu bukan diambil dari bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang artinya ada di hadapan. Menurut Kamus KBBI ya ada dua, penganut ya terus pemeluk suatu agama, oke? Oke, bagus. Kamu bilang apa? Terus Penganut. pengertian kedua, Kamu bilang bentar, penganut. Tunggu, kamu bilang bentar, penganut. bentar. Penganut berarti kami penganut. Sebentar, belum Penganut selesai. Edis begitu. Yang kedua yang dimaksud umat adalah manusia keseluruhan tanpa Berarti- memandang agama, oke? Apa bedanya jemaat? Nih makanya apa Sekarang bedanya? saya tanya Anda. Menurut KBBI dan menurut tulisan saya ya teman-teman, kedua adalah makhluk manusia secara keseluruhan yang dikatakan umat menurut bahasa Arab adalah yang ada di hadapan, bukan jemaat ya, bukan pengikut. Makanya kosakata umat yang dipakai itu Anda tanya Yusuf, menurut kamu KBBI atau Di hadapan menurut itu, bahasa mana umat yang Anda pakai kan gitu ya. Yusuf, kamu bedakan mana jemaat itu sudah dikategorikan sebagai pengikut Yesus, bukan orang Kristen. Aduh, Umat itu sama artinya. Anda tahu kata jamaat Tunggu dari dulu. mana? Saya ajarin kamu ya. Ini saya ajarin dulu ya. Anda bentar. Nih diam dulu. Saya ajarin Anda ya perbedaan kosakata jamaat. Ya nih jamaah artinya berhimpun. Beda dengan umat Ini ya. kamu Umat salah. itu beda ya. Kamu salah. Makanya kamu salah tapi ngotot Kamu gitu. tidak paham kata jemaat dan berhimpun. Loh, Berhimpun itu adalah sekarang saya tanya jamaat dari bahasa apa? Jamaat itu dari Ini bahasa kamu apa? tidak banyak belajar. Makanya kamu banyak belajar jamaat itu dari bahasa apa? Kamu bilang begini, tunggu. Kamu mengatakan bahwa Coba saya tanya dulu, jamaat dari bahasa apa? tidak perlu bahasa. Makanya banyak belajar kagak usah ngotot. Indonesia. Kalau Anda kagak paham, kagak usah sok ngoreksi, silakan Anda langsung tanya aja, enggak. Nanti kalau saya tanya balik, Anda macet kamu gitu. jadi bodoh begini, Yusuf? Kamu Kenapa jadi bahasa bodoh. kasihnya keluar? Kamu belajar bahasa Indonesia yang baik. Kalimat subjek, objek, predikat dan keterangan tempat. Kalau tidak mengerti, lu bilang jemaat adalah berhimpun. Dari mana dasarnya? Ya makanya, lu paham nggak penjelasan saya tadi? Penjelasan saya tadi, Anda ngerti nggak? Anda ngerti nggak penjelasan saya tadi? Lu dengar. Lu dengar. baik-baik. Coba Saya tanya dengarkan. dulu. Nih sekali lagi tanya saya dulu. jelaskan Lu biar dengar dulu. Anda pintar gitu ya. Kapan kita Nih bertemu? biar Anda Kapan? pintar ya. Kapan kita Apa yang bertemu dimaksud secara jamaat dari bahasa mana ya teman-teman? Tunggu dulu. Jamaah ya jamaah artinya berhimpun dari bahasa Itu Arab. kebodohan Nah, Anda. sedangkan imamah Yusuf, ya itu nih membuktikan imamah bahwa Yusuf ya itu bodoh. teman-teman. Nih biar paham teman-teman menjelaskan, tahu membedakan yang kata namanya berhimpun. Aduh, kacau. umah nih ya teman-teman Kamu ya. gagal fokus, Yusuf. Oke, nih yang namanya umah ya teman-teman. Kita jadi lihat pemikiran aja bodoh dari begini sih, bahasanya. Yusuf. Nih ya, yang namanya Masa berhimpun itu amama, jemaah? umah di hadapan atau di muka atau di depan ya. Oke. Makanya Yusuf, kau saya belajar ajarin dari kamu. bahasa mana? Tunggu saya balik sini. Kau belajar di mana? Saya ajarin kamu ya. Saya ajarin makanya. kamu tentang SPK yang benar. Saya ajarin kamu tentang SPK yang benar ya. Dengar baik-baik Yusuf. Lihat Loh, Dengar. saya tidak memakai bahasa Indonesia dari awal ya, nggak ada. Benar, lu diam. Oke, nah nih ya teman-teman, nih. Kok bodoh? Kasihan. Mari ya, saya koreksi dia ya. Coba Apa dengar. yang dimaksud Diam, imamah diam, ya, saya bantah kamu. keamiran Saya atau ajarin kerajaan ya. Artinya apa? kok- Umat Edis, yang dimaksud umat Edis adalah orang yang mengikuti Edis ya dari live streamingnya dan yang selalu menonton Edis. kesalahan Itu kamu. umat Tadi kamu Edis bilang ya. begini. Yusuf, saya ajarin Oke, kamu tentang tuh, udah saya ajarin jelaskan. kamu tentang subjek, predikat, objek yang benar ya, supaya kamu paham. Kita lagi bukan belajar Kenapa bahasa jadi Indonesia, tanya? bukan? Kenapa kamu takut saya ya? Gini, saya. kalau kau mau belajar SPOK, saya. ajarin anak kecil aja, ya. Kamu punya kebohongan. Makanya
kalau kau kagak paham kosakata satu umat itu aja, yang gini, saya tanya kalau kosakatanya umat manusia, apakah itu penganut atau pengikut? Yusuf, Umat manusia itu penganut atau pengikut? Jemaat itu sama artinya dengan orang. Beda, jemaat dengan umat beda, udah dijelaskan. Ya, nih ya teman-teman, apa yang dimaksud jemaat oleh KBBI ya? Nih ya, jemaat menurut KBBI ya teman-teman. Nih ya. Ini adalah predikat, kalimat nih ya. Subjek. Objeknya ada kalimat di hadapan. Di hadapan itu adalah keterangan tempat. Kenapa lu nggak ngerti SOPK-nya? Nah ya teman-teman. Kacau kan? Makanya lu salah berdebat dengan orang. Selama ini saya teman-teman semuanya beda jemaat dengan umat ya. Kalau jemaah itu merujuk kumpulan orang yang beribadah bersama-sama, khususnya dalam konteks Islam ya. Itu menurut KBBI, oke? Jadi orang yang berhimpun beribadah bersama-sama itu jemaat, beda dengan umat ya. Makanya kalau kau masih tahap belajar ya kagak usah sok ngoreksi gitu. Oke? Kau tunjukkan data kayak saya dari mana? Dari kamus atau dari menurut KBBI atau menurut definisi Kalau kau SPOK ajarin anak kecil aja ya. Makanya kalau kau belum paham, kau kagak usah ngoreksi dulu. Kalau kau mau mendengarkan jawaban, maka ketika kau nanya dengarkan dulu sami'na wa ata'na ya teman-teman semuanya. Bentar dulu. Kalau kau kagak paham, kagak usah ngoreksi. Kalau kau bertanya, maka kau dengarkan jawaban, oke? Oke? Lu takut? Kenapa lu takut? Makanya kau bisa diskusi atau kagak? Kau paham diskusi atau kagak? Takut nggak? Kau takut atau seperti apa? Katanya lu hebat. Ya makanya kalau kau nanya dengarkan jawabannya, oke? Tidak mengerti. Makanya kalau kau nanya jangan banyak omong, dengarkan jawaban. Telinga dipakai, oke? Diam dulu Yusuf, lu diam. Makanya kalau kau ngomong saya dengarkan ya, saya nggak akan tebang Anda. Siap. Kalau saya ngomong dengarkan jawabannya. Saya bicara baru lu masuk lagi ya, berani nggak? Oke, kau dulu bicara, habis itu saya nggak tebang. Nanti saya akan jelaskan, jangan ditebang, silakan. Saya pakai papan yang besar supaya agak paham. Saya ajarin biar anak-anak ini ngerti nih. Dengan umat ya. Gitu. Makanya kau jelasin apa? Lihatlah secara tekstual ya, tekstual dari terjemah maupun definisi. Silakan. Yusuf, boleh saya bantah ya? Sepertinya Anda tidak baca bahasa KBBI yang baik dan benar. Ya, tadi saya sudah menjelaskan. Saya buka juga di KBBI tadi. Anda tidak paham. Umat itu pengikut. Pengikut itu sama artinya dengan jemaat, sama artinya dengan orang. You paham nggak? Yang berikut, di hadapan itu ibarat kata orang yang ada di hadapan orang. Di hadapan itu kalimat merujuk kepada manusia, subjek. Lu nggak paham subjek, makanya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya bilang, jadi kalau pengertian umat adalah berhimpun, itu keliru Yusuf. Berhimpun tuh begini, umat berhimpun. Berhimpun artinya umat tuh sama dengan orang berhimpun. Terus pengikut berhimpun. Berhimpun tuh sama bergereja, beribadah, sama. Jadi kalimat yang menuliskan bahasa Arab itu keliru Yusuf. Ya, udah. Pengertian dari PKBBI itu dipahami. Oke, saya buka laptop ya. Lihat, baca ini Yusuf. Ini kata umat. Ini kan kalian Anda pakai AI kan? Saya juga pakai. Umat artinya para pengikut. Bukan di hadapan ataukah bukan berhimpun. Para pengikut artinya ini ada kata para di sini tuh lebih dari satu. Pengikut suatu agama, pengikut. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa umat pengikut Edis, iya. Tapi tempo hari Anda mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV, itu salah. Sorry, bos. Kami ini
Edis bilang apa? Kami orang Kristen tidak pernah mempersoalkan. Kenapa? Baik. Dengan demikian Anda sudah mendeklarasikan bahwa kami orang Kristen sudah menganggap Edis TV itu Tuhan. Salah. Oke. Itu penyesat. Sekarang Anda saya menyesatkan tanggapi ya. informasi yang hoax. Oke, saya Ya. tanggapi. Jadi, Dari penjelasan Anda. Ya. Lagi. Jadi Yusuf, Oke. tolong Anda bedakan kalimat subjek, ya, sinonim, antonim, SOPK, keterangan tempat, predikat. Jadi penjelasannya enak Baik. dalam sinonim. Oke, udah. Ya? Oke, Oke. silakan. Makanya Anda tidak melihat penjelasan saya rupanya. Siapa yang bilang umat tadi berhimpun? Tunggu, coba buka rekaman, buka rekaman, buka rekaman. Nih. Buka rekaman. Nih lihat ya, saya tadi jelasin apa ya, yang namanya berhimpun itu ya. Nih ya catatan saya tadi ya, jamaah yang berhimpun bukan umat, paham? Sebentar, tadi Anda menjelaskan dengan bahasa Arab ya. Pertama kali Anda menjelaskan saya. Ini apa nih? Ini jamaah berhimpun, catatannya masih ada, oke? Anda menunjukkan penjelasan dari bahasa Arab dan pengertian dari penjelasan bahasa Indonesia. Oke. Tadi sebelum masuk ke sini Anda sudah menjelaskan terlebih dahulu, Yusuf. Oke, ini rekamannya ya teman-teman. Teman-teman bisa ini nggak ada saya edit atau saya coret, nggak ada ya penjelasan saya nggak ada ya. Anda mengatakan bahwa umat berhimpun itu makanya Anda perhatikan penjelasan saya. Yang namanya umat dan sinonim, Yusuf. Yang namanya umat tidak ada saya menjelaskan itu berhimpun nggak ada. Baru dari kalimat Oke. umat saja Anda Coba dengarkan dulu penjelasan saya tadi seperti apa. Tidak ada saya menjelaskan yang namanya jemaat, yang namanya umat itu berhimpun, nggak ada saya menjelaskan kayak gitu, nggak ada. Ini namanya Oke ya teman-teman, ini makanya kalau saya menjelaskan itu, saya harap Anda memperhatikan tadi ya, tapi nggak diperhatikan, makanya Anda sudah mendengar penjelasan saya tapi nggak nangkep gitu. Oke. Bentar dulu, Anda udah ngomong tadi, saya udah dengar penjelasan Anda ya. Makanya saya mute dulu gitu. Saya tidak ada ya mengatakan bahwa yang namanya umat itu berhimpun, nggak ada. Tetapi jamaat berhimpun. Lalu apa penjelasan saya? Umat ada di hadapan dan manusia keseluruhan sesuai KBBI. Yang namanya edis ya, artinya manusia yang mengikuti edis ya, dari live streamingnya penonton yang selalu di hadapan edis. Bukan berarti pengikut sebuah keagamaan. Bentar dulu ya. Bentar dulu, dengarkan dulu. Jadi dia mengikuti, umat edis ini mengikuti live streaming edis, bukan berarti mereka beribadah bersama-sama yang dipimpin oleh edis. Kalaunya kita mendengar kosakata SPOK, umat manusia, memangnya sebuah aliran yang dimaksud? Hah? Ayo saya mau tanya, umat manusia. Umat manusia itu bukan sebuah aliran ya. Bentar biar Anda paham gitu. Belum selesai, jangan dipotong dulu ya. Makanya saya mute dulu. Oke? Makanya yang dimaksud umat manusia itu bukanlah sebuah agama atau aliran ya yang mereka ikuti, bukan. Yang namanya umat manusia adalah manusia keseluruhan. Yang namanya umat edis ya, mereka yang mengikuti live streaming edis, bukan beribadah. Pertanyaan, yuk lanjut dulu. Oke, bukan yang dimaksud adalah sebuah aliran ibadah atau keagamaan yang dibikin edis, bukan. Oke, bedakan umat dengan jemaah gitu. Boleh saya masuk? Ya, terus? Jadi begini, awal pertama Anda menjelaskan keliru. Kalau sekarang saya setuju setelah saya menjelaskan bahwa Anda memahami. Yang kedua, kenapa saya masuk, Yusuf? Sebenarnya saya ini paling tidak suka yang bicara agama. Saya paling benci. Tidak mau memperdebatkan. Karena saya ini dibesarkan belasan tahun hidup dengan orang Muslim. Kuliah S1, S2 saya tinggal dengan orang Muslim. Jadi saya sangat menghormati orang Muslim. Tapi yang saya ingin tantang Anda, itu yang pertama Anda bilang Tuhan Kristen adalah edis TV. Itu beda lagi, beda konteks. Nggak bisa. Saya jelaskan, oke? Bang, saya ini calon pengacara, Bang. Saya anak hukum. Setiap kali kita menyampaikan informasi, itu adalah hukum. 100 kali kau orang hukum, saya nggak bergeming gitu. Makanya dengarkan. Bahwa
Ya, mau Anda 100 kali orang hukum atau 100 kali jenderal, saya nggak bergeming gitu. Dengarkan dulu, ya. Anda kan mempermasalahkan yang kemarin tuh ya. Masalahnya Tuhan Kristen penyembah Edis atau Tuhan Kristen Edis gitu. Kenapa nih kamera saya nih, Om Yusuf? Kenapa kamera? Oh ya, saya balik kamera Anda, saya jelasin. Gini yang Anda permasalahkan kemarin apa? Entar, saya tulis dulu Edi. Diam-diam saya tulis ya. Saya mau berdebat dengan Anda mengenai itu kalimat. Secara hukum Anda keliru, Kakak boleh berdebat dengan Edis TV, saya sepakat. Kalian dulu berantem, saya tidak peduli. Tapi Anda mengatakan begini, saya tulis ulang ya. Tuhan, ada kata Tuhan, pahami kata Tuhan. Kristen terus Edis TV. Edis TV, ya betul. Adalah Edis TV. Betul. Pertanyaan saya, ada kata Kristen di sini. Anda baik. menggantikan kalimat Tuhan menjadi Edis TV. Anda paham nggak? Tuhan berarti Anda mengatakan bahwa kami sudah tidak pakai Tuhan, tapi yang kami pakai Edis TV. Kami menyembahkan Edis TV. Inilah kesalahan fatal Anda. Kalau maaf ya, host, saya minta maaf, Abang. Saya anggap Anda abang ya. Kalau secara hukum Anda bisa dipidanakan. Saya pidana. Jadi kenapa? Anda menggantikan kata Tuhan menjadi Edis TV. Artinya dengan demikian Anda menyebarkan informasi sesat. Yang artinya Anda menggantikan kalimat Tuhan. Jadi Anda menjelaskan ke publik, ruang publik bahwa Kristen punya Tuhan tuh Edis TV. Baik. Gini, Anda satu hal Anda yang tidak bertanya kepada saya. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Nggak ada tanyakan itu. Jangan bicara kosakata. Jangan sampai ke situ. Waktu itu saya minta naik. Anda bicara kosakata, lalu Anda bilang kagak. Jangan bicara kosakata. Anda ini sekolah apa? Sekarang saya tanya. Anda menggantikan, ini adalah kalimat ganti ya, adalah kalimat Tuhan. Anda bicara kosakata, tapi jangan bicara kosakata. Anda ini sekolah apa? Anda ganti menjadi Edis TV. Oke. Ada TV terus Kristen. Sekarang saya mau tanya Anda sedikit. Tuhan Kristen. Mau tanya Anda sedikit. Saya tanya Anda tahu nggak? Saya dapat kosakata Tuhan itu dari mana? Kosakata Tuhan. Anda yang tahu, maka Anda menjelaskan ke kita. Makanya lebih baik Anda bertanya dulu, kagak usah ngotot. Makanya Anda menjelaskan. Makanya dengarkan nih jawaban saya ya. Oke. Dengarkan. Baik. Tuhan Kristen Edis TV. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Adalah dari Edis TV sendiri. Ya. Apa yang dimaksud Tuhan? Bentar, tunggu. Ya, tunggu. Sabar. Ya, sabar. Dengarkan dulu penjelasannya. Ya. Saya potong 1 detik. Setiap kali harus dibuktikan dengan yang di mana? Tolong buktikan. Makanya. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Ya, rekamnya. Kosakata Tuhan ini didapat dari Edis TV sendiri. Apa yang dimaksud Tuhan menurut Edis TV? Yang namanya Tuhan adalah yang diikuti dan ditaati. Jadi kata Edis, bentar. Kan nggak mau dengar. Anda mau diskusi atau mau saya turunkan? Saya minta kalau Anda berbicara langsung membuktikan mana. Bentar, saya jelaskan dulu kosakata yang saya dapat, oke? Jadi menurut definisi Edis, yang namanya Tuhan ada yang mengikuti dan ada yang menaati. Artinya orang yang mengikuti kata Edis ya dan menaati itu artinya menuhankan. Itu kata Edis, oke? Nah, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Menuhankan ya, akar kata dari menuhankan adalah Tuhan. Yang mengikuti Edis adalah umatnya, yaitu orang-orang Kristen yang percaya dan ikut di lab Edis. Umat Islam nggak ada yang percaya. Ingat itu. Jadi hanya Kristen yang percaya dengan Edis, ya tidak ada umat Islam. Makanya di situ dapat kosakata Tuhan dan Kristen karena sesuai dengan definisi Edis. Oke, saya tambah ya, boleh ya. Nah, jadi yang menyebarkan informasi sesat siapa? Saya atau Edis? Tunggu, saya biasa. Sebentar. Saya tanya dulu kepada Anda yang menyebarkan informasi sesat menurut penjelasan Anda tadi, Edis atau saya? Tolong buktikan dulu ke saya, baru saya akan bilang. Tolong buktikan.
Oke. Kalau dengan saya anak hukum, saya bicara bukti. Kalau tidak bukti, saya bilang tidak. Iya. Saya anak hukum, saya berbicara bukti dan fakta lapangan. Tolong buktikan. Sekarang anda, apa tanggapan Anda sambil saya cari? Sekalian, kalau memang Edis TV ngomong gitu, saya akan naik, saya akan protes dia. Saya orangnya objektif. Iya, protes lah dia. Memang. Seandainya, tapi Anda buktikan ke saya yang kedua. Kakak Yusuf, kalau Anda tulis bahwa Tuhan gitu, harus dalam kurung sumbernya. Sumbernya Edis TV, biar Edis TV yang bilang berarti aman. Tapi kalau Anda tulis itu, Anda sudah deklarasi. Mana buktinya? Bentar. Saya bukakan PT Edis saja langsung ya, banyak kok. Ya. Buka silakan. Tunggu. Bentar, ya. Debat sama saya pun ada juga ya, teman-teman. Ya udah buktikan. Saya butuh sebentar, bukti. saya ambil PT-nya. Saya butuh bukti. Setiap kata harus dibuktikan dengan kenyataannya. Bentar. Bentar dulu ya, saya lagi buka. Bentar. Oke, tunggu. Oh, ini bukan. Lupa saya ngeletakin filenya. Tunggu. Oh, ini bukan masalah nabi itu. Teman-teman rekam dan bagikan. Ada lagi seorang muslim namanya siapa? Nih, Anda bisa lihat di PT ini ya. Tolong besarin. Volumenya dibesarin. Maka Pak Arafah mengakui bahwa para sahabat Muhammad seperti Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab mengakui bahwasanya mereka menuhankan Muhammad. Ya. Oke, bahwasanya Muhammad adalah Tuhan mereka. Ya. Oke, terima kasih. Ini kan keren kita diskusinya. Teman-teman rekam dan bagikan. Ya. Ada lagi seorang muslim namanya siapa? Banyak nih ya. Tunggu dulu pernyataan dengan bentar. Biar kita catat soalnya sudah jelas. Gue bilang ke Arafah. Apakah Pak Arafah mengakui bahwa para sahabat Muhammad seperti... Bentar, kita cari yang lain lagi ya. Banyak masalahnya. Itu enggak secara hukum keliru. Dari begini. Nah, oke. Nih. Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Nah, bukan nih. Saya Rasid, betulkah bahwa Muhammad itu adalah rohnya umat Islam? Betul. Sekarang coba kamu buat pengakuan. Muhammad adalah rohnya umat Islam. Silakan. Muhammad orang yang kami muliakan. Lihat kan, kayak gini kalau ngomong sama muslim. Apa itu menerobkan? Aduh, berat. Mana hadis? Wahai kaum muslimin, kalian... Bentar, ini dia potong atau kagak? Bahwasanya seorang muslim Rashid alias Ibes mengaku bahwa Muhammad itu adalah rohnya. Tapi kalau saya suruh dia dengan kesadaran ngomong Muhammad adalah roh, nggak berani. Oke. Kita ambil yang lain lagi videonya ya, bentar. Tunggu dulu, saya tanya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa siapa tuannya orang Islam? Allah bin Muhammad. Siapa tuannya? Meninggal. Ayo. Siapa tuannya orang Islam? Ayo, Allah atau Muhammad? Ayo. Diam. Dipotong-potong Edis, baik. Jangan salahkan, kan Anda bilang kan ada. Tolong buktikan ke saya secara hukum. Allah, berarti Allah Tuhan. Allah Tuhan, berarti Allah Tuhan. Ini apa? Gini, bentar. Saya nggak ambil di PT Edis. Saya ambil di YouTube saya ya. Bentar. Saya ambil di YouTube saya dulu. Oke, bentar. Tunggu, sabar ya. Sabar. Gampang, banyak rekamannya di YouTube ya.
jangan bilang banyak tapi tidak bisa. Ya iya buktikan ke saya. banyak memang banyak. Oh, Buktikan dulu jangan asal banyak itu. Anak ya. Juga bilang banyak. Nih, bentar. Keponakan saya, Media, oke, media channel. Nih ya teman-teman, bentar, terganggu yang lab di ini ya, yang di lab YouTube ya. Sebentar ya. Yusuf, dengan orang Apa? lain boleh tipu, saya tidak bisa begitu. Oh ya memang nggak bisa, saya nggak bisa ditipu. Berarti selama ini Anda menyampaikan Tuhan Kristen ini adalah Edis TV itu Anda Iya memang betul, ya betul. Buktinya Bukan hoax, itu memang real dari Edis. mana bukti? Mana bukti? Buktikan ke saya. Bentar. Mari teman-teman kita lihat ya. Nih ya. Kan dari remah-remah itu. Apa kamu tanya? Dan kata Yesus mau tanya. Besar orang Ismail atau orang mana itu? Besar iman. Sehingga jika Ya. sendiri tanpa kau sadari. Ntar saya bukakan dulu. Nah, ini kah rekamannya teman-teman? Kayak anjing betul. Tidak betul. Bukan ini. Sabar ya, karena rekamannya terlalu banyak, saya bingung video yang mana gitu. Udah Yusuf, lu kalah dari saya. Orang Yusuf. Apanya? Kau cari menang ya menanglah kau ya. Ngapain saya cari menang? Ya, saya cuma anak hukum dan anak teknik. Tapi kalau debat Nih. Nih ya. Bentarnya banyak rekamannya. Jangan asal Gak usah yang ini, gak usah yang ini. Saya ambil yang lain aja nih. Putar, buktikan. Nah. Coba perempuan Sunda, leman kali itu sama perempuan Sunda Tuhan kamu dis. Simak dulu kau ya. Oh ya, jadi kau nggak usah dulu urusin masalah syariat agama Islam yang sudah sesuai dengan konteksnya dan sesuai hukum dunia. Coba kau urusi dulu kitabmu. Kenapa Tuhanmu mengatakan lubang pesundal itu sempit? Kayak gimana itu? Kau jelaskan ya. Sudah kau bilang di sini Des ya. Nih, Des. Yesus menuhankan iblis. Berapa kali Yesus ya tunduk patuh kepada iblis di sini ya. Lalu datanglah si pencoba itu kan kayak gitu. Ya. Panik kau sekarang ya. Jangan panik, mana kalimat mana? Oh ini dipotong. Nah, nih. Ayat ke-51 teman-teman ya. Surat Al-Ahzab ayat 51 itu bunyinya jelas sekali ya. Sungguh ya, kami telah, saya bacakan ya surat Al-Ahzab 50 ya. Nih, surat Al-Ahzab ayat 50 saya bacakan kepada Yusuf. Waktunya mana, Yusuf? Oke. Waktu jalankanlah. Ngomong dulu kau. Baik, saya bacakan ya surat Al-Ahzab ayat 51 nih. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah bagimu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya nih. Katakan ini. Dan perhatikan, dan perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu, bukan kepada semua orang-orang mukmin. Kamu tahu Sob apa komentar Aisyah kepada ayat ini Sob? Tahu nggak Sob? Tolong Sob. Lihat sini Sob. Komentar Aisyah berkata, sungguh demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa. Menuruti ya, oke.
Satu, ya satu menuruti kata Edis, oke ya satu, oke saya bentar dulu. Aisyah kecuali sigap Menuruti, ya satu. Ini fakta usul. Sob, coba Sob lihat sini Sob. Saya tanya kamu Sob. Menurut Aisyah bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali sikap menuruti keinginan Muhammad. Aisyah di sini lancang nggak Sob? Kurang ajar nggak Aisyah di sini ngomong gitu? Atau memang dia fakta mengatakan itu fakta nggak Sob? Lalu kamu mengutip Amsal, mengutip ini, aduh. Parno banget sih Sob. Ini panjang videonya. Kalian begitu. Kalau kau mau cari ini 40 menit ya, 40 menit. Oh, nggak Oke. bisa alasan dengan saya. Kalau kau mau tonton sendiri video edisnya ya, silakan kau ambil video edisnya di bagian ini di channelnya sudah ada juga ya. Yang dimaksud edis mengikuti dan menaati menuhankan ada di video ini. Silakan kau ambil dulu di situ. Saya udah tunjukkan video dan channelnya ya. Silakan kau ambil di situ karena kalau saya putarkan selama 40 menit kelamaan. Kan gitu. Itu kamu Oke. Tuh. kamu mau membohongi masyarakat. Kamu Enggak ada bohong, enggak ada bohong. Oke. Silakan kau ambil dulu. Kau enggak bisa bohongi saya, enggak bisa. Begini, Oke. Kristen adalah Edis TV. Iya betul. Buktikan kalimat ini ke saya. Edis TV. Itu kalimat dari Edis. Videonya ada. Oke. Iya videonya kau buka sendiri. Tadi saya udah tampilkan. Ya tampilkan dari video yang panjangnya. Silakan kau ambil di situ. Saya suruh Anda mengaparkan Anda Oke. dalam hukum. Saya Dengar ya. dalam hukum kalau sudah ada bukti yang panjang yang real tanpa edit, kau bisa saya hukum balik. Ya, nggak bisa. Saya bicara. Oke. Dengar ya. Saya ngomong 1 menit. Oke. Di dalam Nah, hukum, makanya Anda yang kalau sudah mendalilkan- ditunjukkan, mari kita cek gitu. Dengar, nggak bisa. Anda harus buktikan. Dengar. Nggak bisa kayak gitu. Saya bicara Oke. hukum dunia ya. Dalam hukum Anda yang mendalilkan maka Anda harus membuktikan. Tolong buktikan ke saya. Oh ya iya. Mana? Saya tampilkan video 40 menit ya. Silakan kau cari di situ buktinya ya. Kalau terbukti saya bisa hukum Anda balik ya. Karena Anda minta dalil lalu ketika saya buktikan Anda mengatakan salah, saya bisa hukum Anda balik. Oke? Terbukti. Oke ya. Baik. Saya akan hukum Anda balik. Sekarang buktikan. Oke. Banyak. SD. Ini anak SD pun bisa cari 40 menit ya videonya. Kalau gini. Kalau kau mau ya gini. Kalau kau mau kau ambil atau kau buka live streaming sendiri, sediakan waktu 40 menit untuk membuka dari bukti yang saya tampilkan, oke? Bicara begitu. Dengar ya. Makanya coba dengar. Kalau orang menunjukkan bukti, buktikan satu persatu. Kalau satu bukti sudah terbukti, ini di sini ada videonya. Mari cek bersama, ya. Oke? Yusuf, saya kasih tahu Anda ya. Tuh. Kalau Anda tidak mampu membuktikan, maka Anda jangan. Saya sudah tunjukkan buktinya. Tinggal Anda cari ya. Tinggal tuh ya. Tinggal Anda cari ya. 40 menit. Nggak mungkin saya bukakan di sini 40 menit. Oke? Oke. Meminta Anda membuktikan. Di dalam hukum saya sudah bilang Anda yang mendalilkan maka Anda harus membuktikannya. Iya, di dalam hukum saya mendalilkan, saya membuktikan jika terbukti tuduhan Anda saya anggap fitnah dan bisa saya hukum Anda balik, oke? Gimana? Ayo. Mana buktinya? Buka live streaming 40 menit tadi kita buka, oke? Nggak bisa 40 menit. Nggak bisa 40 menit saya bukakan di sini, nggak bisa. 40 menit saya bukakan di sini karena saya live streamingnya terbatas. Oke? Yusuf tidak punya data, ya? Punya data saya. Tadi ya, ada banyak dari video edis yang saya tampilkan. Satu menuruti, yang kedua mengikuti kata edis ya. Itu artinya menuhankan ya. Saya tanya, tadi Anda mengatakan Tuhan Kristen adalah Edis TV. Tolong buktikan ke saya. Oh ya iya memang. Jadi kata edis TV kayak gini ya, sesuai dengan perkataan. Paham teologi di mana ide-idenya itu didapatkan dari maling atau dari mencuri. Contoh, di Yahudi dilarang makan babi. Dia ikut-ikutan makan babi. Dia ikut-ikutan nggak makan babi. Oke. Nanti ditanya, kenapa nggak ikutan makan babi? Bingung. Ini punya investasi malu ya.
Di Yahudi ada konsep tentang Mesias. Saya kasih malu kau ya. Tutup mulut dulu kau tutup mulut dulu, tutup mulut. Oke? Di Yahudi ada Tutup mulut, dengerin kata Edis, tutup mulut. Kami sunat. Nah, ya. Bingung juga. Ah. Dulu itu sempat viral itu, yang saya katakan teologi maling itu. Teologi maling seperti itu. Dia melihat, dia pengen nyiptain agama baru. Nyiptain agama baru, lihat orang nih. Tuh, orang Yahudi nggak itu sunat. Kayaknya keren, kita ikut-ikutan ya. Ya, ikut-ikutan. Wajib kamu bersunat. Nah, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan teologi maling. Karena yang namanya maling-maling itu, teman-teman, dia nggak tahu. Bagaimana cara kita bisa membedakan seseorang itu memegang barang aslinya atau memegang barang curian? Ketika seseorang itu tidak mampu menjelaskan asal-usul barang yang ada di tangannya. Contoh, saya pegang HP nih, ya kan? Dari mana kita bisa tahu bahwa HP di tangan saya ini dari maling atau enggak? Ketika kau tanya asal-usul HP itu, beli di mana, ya kan? Apa isinya? Apa passwordnya? Apa ininya, segala macam, isinya apa, segala macam. Tahu, karena punya kita itu. Nah, tapi kalau maling, ditanya, beli dari mana? Gitu. Karena dia maling kan? Beli dari mana, apa, passwordnya apa? Nggak tahu, dia bingung karena dia maling. Nah, begitu juga teologi maling. Ya, kalau dia punya asli itu barang, ide teologi itu, gagasan teologi itu dia punya, ditanya dia sunat. Oh, sunat itu begini, asal usulnya begini, dari Abraham begini, mengadakan perjanjian begini, umur 8 hari harus bisa bla bla bla. Nah, kalau ada orang bikin agama baru, ikut-ikutan nggak sunat, tapi ditanya nggak tahu apa, itu disebut dengan dia maling, teologi maling. Gitu loh ya. Jadi harap teman-teman ngerti. Oh, bukan yang ini. Ini yang mengikuti, hanya mengikuti Abraham itu. Saya ambilkan videonya banyak ya. Sabar ya. Banyak videonya ya. Yusuf kayaknya tidak nyambung, saya tanya lain, jawabannya lain. Oke. Apa? Tadi buktikan. Ya, satu mengikuti ya. Saya tidak tanya mengikuti. Anda kan mengatakan bahwa tadi yang saya jelaskan apa? Tadi yang saya jelaskan tadi apa? Kau ini dengar atau kagak? Anda tadi mendengarkan nggak penjelasan saya? Yang namanya mengikuti kata Edis dan menaati artinya menuhankan. Anda dengar nggak tadi penjelasan saya? Tadi lu mengatakan bahwa judul itu tuh datangnya dari Edis TV. Edis betul. Makanya saya tanya, gimana Edis TV katakan? Ya tadi satu, yang 40 menit satu, ya udah dua, ya. Terus nih ya, apalagi yang kata Edis ya. Nih saya ambilkan yang di Ar-Rasyid lagi satu ya teman-teman. Yang kata Edis ya. Ar-Rasyid nih di Rasyid pun ada rasanya itu ya. Saya kok penjelasannya lain. Ar-Rasyid, kau minta video kan? Ya, silakan. Iya, makanya udah 2 video saya tunjukkan dah ya. Oke ya. Makanya jangan panik kau ya. Kamu yang panik ketika saya di Ar-Rasyid ada ya. Menit. Oh, ini terlalu banyak. Oke, ini di Ar-Rasyid. Video Edis di Ar-Rasyid mana teman-teman? Saya lupa. Waktu Edis mengucapkan kata-kata Edis yang namanya menuhankan, mengikuti dan menaati. Tuh mana tuh? Lupa saya. Tar. Sama saya pun dia debat kayak gitu ya. Yusuf, saya bukan orang intelijen. Baru dapat orang pendeta saja lu sudah kalah ya. Ini cuma anak teknik ya, teknik anak hukum. Tapi lu sudah kalah. Apalagi lu dapat orang pendeta, lu kalah telak. Ini mau debatnya di TV. Pendeta kau yang terbaik aja nggak bisa ya hadapi saya. Oke nih, nih. Bicara masalah mana? Oke, kita dengar ya. Robnya umat Muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu. Ya, rob itu artinya sama persis dengan kurios. Sama persis dengan kurios. Oke. Sama persis dengan
Apa? Hanya itu, hanya satu itu. Sama persis dengan kurios. Kurios, kemudian bahasa Inggrisnya Lord, atau bahasa Jawanya Gusti. Iya. Yang definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang mengatur, memimpin, Bin, mengendalikan, Jadikan, memelihara, Cara, ataupun memiliki hadap sesuatu. Tuh, itu definisi Rob. Nah ya, definisi Tuhan menurut Edis ya. Mengendalikan, Oke. Nah, dengar kau. memimpin, Jadikan, memimpin, dan memiliki. Nah, dan memiliki. Iya. 4. Ya, kurang lebih seperti itu, bisa ditambahin Oke. juga. Kalau bisa kurang. Boleh saya jelaskan? Boleh saya berbicara? Silakan. Oke. Silakan. Mengatur. Edis sedang mengatur pola pikir orang Kristen kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Satu. nah, Mengatur pola pikir orang. Sabar dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pola pikir orang mengendalikan itu Edis. adalah Sebentar dong. Kok nggak Holy bilang dong? Spirit. Boleh dong saya bicara. Kenapa? Jangan. Oke, direkam ya teman-teman ya, direkam Islam direkam, yang Islam direkam. Pertama, Rob itu definisinya mengatur kata Edis sedang mengatur pola pikir orang-orang Kristen yang Saya suka tidak mengaku mengatur menyembah pola manusia. pikir orang Kristen. Oke, Mana sih? yang kedua mengendalikan. Edis Saya sedang tidak mengendalikan mengendalikan orang Kristen. pemikiran-pemikiran. Oh, sebentar dong, saya boleh bicara nggak? Silakan. Oke, pertama tadi mengatur, Edis sedang mengatur caranya agar habis kau malam ini. menuhankan manusia. Oke, saya tahan dulu. Tahan dulu saya menjelaskan kalau Dengar dulu kau ya. Memakai akal bagaimana katanya tidak sadar orang Islam menuhankan manusia. Memimpin. Sedang memimpin banyaknya orang-orang yang mau mendengarkan Edis. Sedang ada dalam memimpin setiap pembicaraan-pembicaraannya, dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Banyak orang. Dan memiliki, Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis Rob? Edis Rob. Artinya Edis Kristus baru. Betul? Itu terlalu maksa. Maksa Edis? Kok maksa? Ya, tapi kamu Nah, ya. Ya, mari kita kembali. udah panik. Nggak panik. Sebentar, singkat saja, simple. Seperti simpel. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Sama seperti Edis. Nggak jawab. Simple, saya tanya. Ngerti nggak? Hah? Kembali Tidak. Ini. Nabi Muhammad, Nih, Nabi Muhammad Rashid. mengatur. Oh iya. Ini makanya saya nggak mau mengatur. diskusi dengan kamu. Dengar. Simple. Oke, iya. Kamu tadi bilang begini bla bla bla. Saya nggak mengakui. Oke? Mengakui, tapi Edis sudah Terserah. Edis Masalahnya saya tidak mengakui. Sekarang begini, dengar dulu. Makanya blunder. Kamu dengar. Karena blunder. Dengar ya. Tenang. Malu Ini. ya, malu ya. Apakah dengan mulutmu sendiri kamu mengakui bahwa di tengah Mengakui, baik. Muhammad itu adalah Rob? Kalau definisinya demikian, iya. Oke. Muhammad adalah Robnya umat Muslim. Betul. Apakah kamu juga mengakui bahwa di tengah-tengah umat Muslim Allah juga adalah Rob? Ya Rabbul Alamin. Kalau merujuk kepada Allah, ya Rabbul Alamin. Sekarang saya tanya, apakah dengar? Allah memimpin umatnya? Kami memimpin, baik. Tidak. Berarti Allah bukan pemimpinnya umat Muslim. Betul, Allah tidak pernah memimpin. Nah, kenapa? Jadi Allah tidak, jadi pemimpin umat Muslim bukan Allah? Bukan. Itu Allah itu. Iya. Oke, sebutkan saya definisi. Sebutkan saya definisi pemimpin itu apa? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke, siapa yang bimbing umat Muslim? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bimbing? Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah. Kami meminta kepada Allah. Kena. Iya, makanya saya bilang. Kena dia. Makanya saya bilang teman-teman,
ya. Jadi ini maksud saya itu begini. Saya itu kan sudah memperdalam agama Islam itu selama 13 tahun. Oh iya. Saya sudah temukan intinya antara Islam dan Kristen itu 11-12. Mana ada bedanya? Cuma ada bedanya. Bedanya orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Udah, boleh saya bernarasi? Boleh saya bernarasi? Kau ambil aja videonya ya, kelamaan. Oke. Jadi apa kata Edis? Bentar, kau udah dengar dulu. Saya udah tampilkan bukti, makanya ya kau dengar dulu. Apa yang dikatakan Edis? Yang namanya memiliki, mengikuti, menaati, memimpin, membimbing, artinya menuhankan. Ya. Oke. Kalaunya sudah menuhankannya sesuai dengan definisi Edis tersebut dari beberapa video yang saya berikan, belum lagi yang lain-lain saya berikan kepada Anda, masih banyak gitu waktu dia diskusi dengan saya. Ya, maka dari itu sesuai dengan kata Edis ya, Kristen telah dibimbing Edis, Kristen telah diikuti, Kristen mengikuti Edis, terus Kristen juga sekarang menguasai, Edis sekarang menguasai Kristen, membimbing Kristen, terus Kristen menaati Edis sesuai dengan kata Edis tersebut ya. Makanya artinya Kristen menuhankan Edis ya. Tapi apa? Di dalam video ini definisi Edis dipakai oleh Rashid, lalu Edis membantah. Ya. Yang jelas mau dibantah Edis atau tidak, maka definisi itu kita pakai dan kita kembalikan ke umat Kristen. Oke? Ya, semua. Boleh saya jawab ya. Yang pertama, berarti saya menilai Yusuf tidak bisa membuktikan tentang kalimat ini. Sudah dibuktikan. Enggak. Sudah dibuktikan ya. Kedua, dengan 3 video ya teman-teman, sesuai perkataan Edis ya. Oke, sesuai dengan perkataan Edis. Kau kagak usah, kau akan kuhukum balik ya. Ingat itu, dengan bukti ini kau akan kuhukum balik gitu. Oke? Yusuf. Gitu. Dengar baik-baik Yusuf. Makanya ini buktinya ya teman-teman, tidak ada bukti, selalu ada bukti. Dengar dulu Yusuf. Yusuf dengar, boleh saya bicara? Ya. Silakan tanggapi. Sampai beberapa video Anda putar saya tidak temukan satupun yang Edis bicara. Yang Anda sebutkan tuh Edis bertanya, Tuhan adalah Rob. Si kawan itu ganti Tuhan menjadi Edis. Jadi kawanmu itu yang menggantikan Tuhan menjadi Edis. Jadi Anda tidak paham. Makanya Yusuf, si Edis menjelaskan tentang dan sebagainya. Kenapa Anda tidak mengerti? Makanya Yusuf tidak nyambung. Anda nggak nyambung dengan video ini tadi, nggak nyambung Anda. Kamu nggak ngerti. Baik. Nanti gini aja. Berarti kalau Anda masih nggak nyambung ya, Anda tonton sendiri apa yang dimaksud Edis dengan Tuhan atau Rob ya. Anda tonton sendiri nanti ya. Bukan itu karena kata Edis menjabarkan dengan Rashid tersebut ya, dengan saya juga. Bentar dulu. Jangan panik sama saya gitu. Jadi penjelasan Edis di video itu bahwa ya yang namanya membimbing, menaati, mengikuti artinya Rob. Rob artinya Tuhan, oke? Disitulah kita dapat kosakata Tuhan, oke? Berarti paham? Saya membantah Anda tidak mengerti. Jangan dibantah saya, bantah ke Edis ya. Saya pakai definisi Edis tersebut, oke? Ada berisi, ada Edis kan? Sekarang saya ya, jangan potong. Kalimat silakan. Tuhan Kristen Edis TV berbeda dengan yang tadi dijelaskan, namanya kalimat penjelas. Ya, penjelas itu berbeda, kalimat mengatur itu berbeda. Saya tanya, Anda bicara lain. Anda kan menulis di caption judul kemarin, Tuhan Kristen adalah Edis TV. Katanya dari Edis TV. Saya suruh Anda membuktikan kata ini, kok Anda tidak bisa buktikan ke saya? Rupanya nggak paham teman-teman dari tadi. Panik dia. Kamu yang panik. Dengarkan sekali lagi. Saya tadi menjelaskan dari mana?
Dari mana Aduh. saya dapat kosakata Tuhan? Ah, Yusuf, ngerti kan? saya masih bicara, tolong mendengar dong. Ya makanya coba Jangan potong-potong. Anda Ketika cerna saya dulu potong, penjelasan Anda saya. Coba Saya diam dulu. menemukan kosakata Tuhan dari definisi yang dipakai Edis, oke? Kesimpulannya, saya kesimpulan buat Anda ya. Anda yang menciptakan kalimat Tuhan Kristen adalah Edis TV, begitu ya? Oh iya. Benar, udah ya. Dia. Iya, Tuhan Kristen Edis TV karena bukan diambil, Edis TV yang ingat, menyampaikan. ada Kamu tabinya. yang membuat Saya konten, tulis ya. caption ya, Ini bagus, jujur. Tuhan Kristen Edis TV menurut Edis ya, ingat itu. Teman-teman sudah rekam ya? Ya rekamnya teman-teman ya, ingat ya, Tuhan Kristen adalah Edis TV menurut Itu dari Edis kamu. ya, oke, rekam. Itu dari Yusuf. Dari Yusuf. Rekam Tuhan Itu dari Kristen Edis TV menurut Itu dari Yusuf. Edis sendiri, oke? Rekam. Tuh. Tidak bicara begitu. Itu Bang. Saya sudah tampilkan buktinya. Saya udah tampilkan buktinya. Dari mana kosakata Tuhan didapat ya? Rekam. Bentar dulu, bentar. Anda kan mau rekam. Anda mau rekam, oke? Rekam dulu ya. Rekam dulu ya. Ya. Oke, rekam dulu ya. Rekam dulu, nggak usah banyak ngomong ya. Ya. Rekam dulu, rekam dulu. Direkam. Jangan panik, direkam dulu. Saya Direkam dulu. Berani nggak buat kesepakatan? Direkam dulu saya utarakan tadi ya, yang tadi lagi. Berani nggak saya buat kesepakatan dengan Anda? Anda berani nggak buat kesepakatan dengan saya? Apa? Oke, setelah saya mendengar semua, Edis TV tidak pernah mengucapkan kalimat Tuhan Kristen adalah Edis TV. Dan kamu sendiri yang mengatakan, berarti sebentar Anda akan mengatakan bahwa Edis TV Kristen Tuhan adalah Kristen Edis. Berarti Anda sendiri, tadi Anda sendiri mengatakan. Oke, rekam. Saya jawab ya, rekam. Tapi jangan tambah Oke. Edis ya. Rekamnya. Teman-teman semuanya, Tuhan Kristen adalah Edis TV menurut definisi Edis sesuai di dalam video yang saya tunjukkan ini ya. Maka dari itu teman-teman, saya mengambil. Kenapa Anda panik? Kenapa? Bentar dulu. Anda rekam. Tugas Anda merekam, oke? Anda tugas Anda merekam dulu. Ya, tadi sudah saya dengarkan Anda. Rekam teman-teman. Tuhan Kristen adalah Edis TV menurut definisi Edis sesuai yang diminta oleh dia. Mana buktinya? Saya sudah tunjukkan beberapa video ya menurut Edis yang namanya mengikuti dan menaati, artinya Rob, menuhankan ya. Maka dari itu saya jelaskan kenapa Tuhan Kristen Edis TV, karena kosakata Tuhan tersebut diambil dari Edis, dari video rekaman Edis. Terus kenapa jadi Kristen ya? Karena yang percaya dengan Edis hanya Kristen. Edis membimbing Kristen, terus Edis ya meremot Kristen, Edis diikuti Kristen, tidak diikuti umat Islam. Maka sesuai definisi Edis ya, Tuhannya Kristen sekarang adalah Edis. Tuh, rekam. Saya ya. Oke, yang pertama, kalimat pertama, si Yusuf mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV, itu disebutkan, kata sebut di situ, bukan definisi, adalah Edis TV. Itu Yusuf yang mengatakan. Yang kedua, setelah saya bertanya bolak-balik Edis TV, Yusuf tidak bisa memaparkan tentang pernyataan si Edis tentang Tuhan Kristen adalah Edis TV. Dan sampai hari ini baru dia mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV adalah menurut penjelasan. Anda tidak paham definisi ya? Loh, Anda tidak paham penjelasan tadi ya? Anda tadi tidak paham penjelasan gitu. Saya masih ngomong. Saya tadi tidak ada membuktikan bahwa Edis TV yang mengucapkan bukan. Saya yang mengatakan Tuhan Kristen Edis TV menurut Edis, oke?
Apa? Ketawa kenapa Tadi kau? kamu bilang Edis TV yang mengatakan sekarang ini Edis TV tidak Yang dikatakan Edis TV itu adalah kosakata Tuhan tadi. Kenapa sih? berarti Yusuf kalah dari saya ya. Yusuf kalah. Ya, jadi artinya teman-teman, jadinya ini ya sesuai pembuktiannya teman-teman ya. Kosakata Tuhan yang didapat dari judul caption Tuhan Kristen Edis TV dari Edis sendiri. Saya tidak ada mengatakan bahwa Edis yang mengucapkan Tuhan Kristen Edis. Bukan itu saya yang bikin, oke? Yang Anda permasalahkan, oke? Kembali diskusi pertanyaan saya. Oke? Anda sendiri mengatakan. Ya nanti Anda putar ya. Jadi yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV adalah saya sesuai pernyataan Edis. Ya. Pertama, kenapa yang Kristen saya udah jelaskan tadi juga. Saya Oke? lagi ya, boleh ya. Dah. Edis TV menjelaskan tentang Tuhan adalah roh. Itu dia bertanya ke kawanmu. Kenapa Anda bilang dia menjelaskan seperti itu? Dari mana dasarnya? Kau kagak ngerti videonya, rupanya. Makanya kau kagak nyimak rupanya. Kau paham nggak dari video tadi? Nih saya jelaskan kembali ya. Nah, ini rupanya nggak nyambung dan nggak nyimak dari tadi ya teman-teman. Yang di dalam video ini ya, bentar. Kau kan mempermasalahkan videonya toh. Ya makanya kau nanti ambil videonya, pahami ya. Nih ya. Di sini ya teman-teman, ya Edis TV menjelaskan kepada Rashid tentang Rob atau Tuhan. Maka dibantah oleh Rashid, dikembalikan Rashid definisi Edis kepada Edis. Tapi dibantah balik oleh Edis ya. Tuh. Makanya yang menjelaskan itu Edis, lalu dibantah oleh Rashid, dikembalikan ke Edis. Paham? Ingat baik-baik ya, Edis TV tidak mengatakan kalimat Tuhan. Kau nonton ulang, ya. Tonton ulang dulu. Kau daripada ngotot, ya. Tonton ulang dulu kau, ya. Kamu takut dengan saya. Kau tonton ulang dulu, oke, ya. Baru kau naik lagi, tonton ulang lagi, ya. Tonton ulang. Ya tonton ulang. Kagak ada urusan kalah menang ya, terbukti ya teman-teman, dia mempermasalahkan judul caption yang saya bikin sesuai dengan buktinya ya. Oke? Tuh. Oke? Ya, sesuai dengan bukti. Ingat, kalau udah terbukti saya hukum balik Anda, oke? Ya, ingat itu. Iya, udah dibuktikan. Anda silakan protes ke Edisnya. Ya, protes ke Edisnya. Oke, protes ke Edisnya. Protes ke Edis. Apalagi lu Yusuf, saya tidak pernah takut. Loh, saya nggak takut 100 kali kayak Anda, nggak takut saya. Siapa Anda? 100 kali jenderal, saya nggak takut dengan Anda. Kenapa? Saya tidak pernah takut. Apalagi baru calon, kecil bagi saya. Ya, kecil, Anda itu kecil bagi saya. Kalaunya baru calon, nggak usah ngomong besar sama saya. Ya, nggak usah. Nggak usah kepanasan sama saya, nggak usah. Kalau kau baru calon hukum, sekolah yang pintar gitu ya, sekolah yang pintar. Ini namanya kebodohan. Gitu, ya, itu. Para jemaatnya. Yusuf, kamu bodoh tadi. Saya bilang kamu bodoh. Kenapa? Tuhan Kristen itu berbeda dengan penjelasan si Edis TV dengan temanmu. Kau tonton ulang dulu, Rupanya kau nggak ngerti videonya. Tonton ulang, ya. Saya kah? Tonton ulang dan nanti baru kau bahas lagi, oke? Tantang saya, lu kalah. Ya, kau tonton ulang dulu, rupanya kau dari omongan kau sendiri kau kagak ngerti gitu. Tonton ulang dulu videonya ya. Tonton ulang dulu. Anda yang mendalilkan, maka Anda harus bisa membuktikan. Saya mendalilkan dan saya udah buktikan ya. Tuh, sesuai dengan video yang saya lampirkan ya teman-teman. Saya yang mendalilkan Tuhan Kristen Edis TV. Kosakata Tuhan diambil dari penjelasan Edis TV ya. Tuh. Edis TV mengatakan makanya kau tonton ulang kalau kayak gitu. Rupanya kau kagak ngerti. Ya. Oke. Kau tonton ulang lagi, kagak usah panik sama saya ya. Kagak usah panik kayak gitu. Kau tonton ulang dulu ya. Tonton ulang dan cerna apa isi videonya, oke? Ya.
Yusuf, jangan ajarin definisi ya. Itu pelajaran anak SD kelas 3. Ya makanya kau diajarin aja kagak paham. Tidak Aduh. mengerti. Pertama, saya ajarin teman-teman. Kau diajarin aja kagak paham. Mau kayak gimana ngomong sama saya? SOPK. Aduh. Kau belajar lagi dah SPOK. Ya, balik kayak gitu. Lagi Yusuf. Belajar lagi kau SPOK. Nggak ngerti rupanya. Lu tidak mengerti. Tadi lu bilang umat adalah berhimpun. Itu saja sudah kalah. Ya itu aja sudah saya jelaskan secara tekstual, disiplin ilmu. Aduh. Siapa juga yang menjelaskan umat berhimpun? Siapa? Siapa yang menjelaskan umat berhimpun, teman-teman? Siapa? Menunjukkan ke kita lu tidak. Teman-teman semuanya siapa yang menjelaskan umat berhimpun? Siapa? Hoax ya. Jadi ini ya teman-teman, betul ya, sesuai bukti, bukan hoax, dan Tuhan Kristen adalah Edis TV, oke? Mana? Ya teman-teman, diturunin moderator kau. Makanya kagak usah ngotot ya. Ya teman-teman semuanya, Tuhan Kristen Edis TV sesuai dengan apa yang dikatakan Edis. Kalau saya cari buktinya, videonya terlalu banyak ya. Tadi saya ambilkan dari diskusinya dengan Rashid. Ketika kita menampilkan bukti ya dari Edis TV, dia pun kagak ngerti. Astagfirullah. Mau kayak gimana? Baru calon hukum, kau sekolah belajar dulu baru hadapi saya gitu. Kayak gimana teman-teman? Masa video kayak tadi aja dia kagak paham ya. Nih ya Pak, panik kan sama mau orang hukum, mau Yesus atau Paulus pun panik sama saya pasti. Nih ya teman-teman. Nih ya. Oke. Nih pahami ya apa yang dikatakan Edis. Ini apa? Kemarin kan kita pernah diskusi. Kemarin. Oke. Saya bilang sama kamu. Nah, saya bilang sama kamu ya. Apakah yang adalah mayat? Rohnya agama Islam. Coba definisikan dulu Rob, menurut Edis, silakan. Menurut Edis kayak gimana? Sebelum kita bicara masalah definisi Rob, Robnya umat Muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu. Ya, Rob itu artinya sama. Kata Edis ya. Sama persis dan Kata Rashid dari mana? Makanya nggak ngerti rupanya dia tadi ya. Aduh. Makanya kau tonton ulang gitu ya, baru kau ngotot sama saya gitu. Kagak usah kau panik duluan sama saya gitu, kagak usah. Kau tonton ulang kata Edis ya kepada Rashid bagaimana dia menjelaskan Rob atau Tuhan. Gimana sih? Rupanya nggak ngerti dia teman-teman dari tadi.